Halo guys, posisi sekarang saya sedang berada di kota Tali, yaitu sekitar 2 jam perjalanan ya dari Kunming. Ya, ini ya di kota Tali, mantap ini ya. Kita di sini mau naik kereta, bukan kereta dong, naik boat maksudnya. Ya di sini ya bootnya seperti gini ya, modelnya bootnya seperti ini, pintunya cuma satu ya di depan, ada 2 sih sebenarnya, nanti ada di belakang juga, tapi tampak depannya kurang lebih seperti ini, dan ada sofa yang sangat nyaman di sini ya. Nah ini kita lihat ini ya, kurang lebih seperti ini, mantap ini. Kita duduk dulu sebelum bootnya jalan ya. Nah ini situasi interior di boatnya seperti ini. Ini cantik sekali ya, mantap. Nah kemudian ketika kita sudah sampai di satu spot tertentu, maka kita diperbolehkan untuk keluar daripada boat ini. Tujuannya apa? Untuk memandangi di sekitar kita seperti apa. Nah masalahnya di sekitar kita ada apa saja, maka kita lihat nanti, kita lihat ya, peserta-pesertanya semuanya lagi berbondong-bondong untuk menuju di luar boot. Ini ya, bootnya sebenarnya enak ya, tenang ya, jadi gak goyang-goyang gitu, enggak loh ya. Di bootnya ini benar-benar tenang, damai, aman ya, gak goyang-goyang gitu ya, cocok kok ini. Nah ini ada 2 tingkat ya, ada deck pertama dan deck yang kedua. Ini sudah ada beberapa orang sudah naik, dan ini merupakan pemandangan sekitar daripada boot seperti ini. Oke, kita sudah naik ke atas, dan di atas ternyata apa saudara-saudara? Hanya deck saja ya kan? Ya ini adalah Danau Erhai ya, Danau Erhai, kondisinya seperti ini. Wah, ya, danau yang ada di tengah-tengah Tali seperti ini ya. Woi, oke punya kan? Ya, kalau kita lihat pemandangan dari atas, nah seperti ini ya. Ada yang foto-foto di bawah, ada yang masih di atas seperti saya. Nah ini ya, decknya kondisinya kurang lebih seperti ini. Ya toh, banyak sekali ya orang-orang yang ada di bawah tuh pasti naik ke atas semua ya, untuk menikmati daripada udara yang ada di Tali. Saat ini diambil ini memang agak panas ya, nggak terlalu dingin sih, nggak terlalu dingin. Nah ini ada bendera Cina-nya di kapalnya nih ya, di boatnya. Gini ya, udaranya agak cloudy gitu, agak berkabut, tapi kok ya panas gitu. Nah akhirnya kita masuk lagi ya ke dalam ya. Nah kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Gunung Changshan. Nah ini kita ke Gunung Changshan, mau melihat sesuatu yang sangat cantik dan sangat indah di Gunung Changshan. Nah untuk menuju ke Gunung Changshan, maka kita harus naik cable car, yaitu versi mini daripada cable car. Kenapa kok dikatakan versi mini? Karena satu cable car itu hanya mampu menampung 2 orang saja ya. Dan kalau kita ingin duduk bersamaan dengan pasangan kita, maka harusnya nih posisinya adalah kiri dan kanan ya, seperti ini ya. Nah kebetulan ini 1 orang. Nah saudara perhatikan yang ini ya, yang kuning, yang warna kuning.
Jadi warna kuning ini berputar terus ya. Keretanya ini berputar terus, dia tidak berhenti. Nah, kemudian passenger 1, penumpang 1 akan masuk. Dan yang kedua, wah, langsung harus masuk nih, cepat. Gitu ya. Terus kemudian ada yang menguncinya. Karena kalau nggak cepat nanti nggak keburu. Ya, kalau nggak cepat nanti nggak keburu. Nah, kita lihat ya. Pemandangannya seperti apa. Ini pelan-pelan. Karena kalau sampai ke area penumpang ya speednya harus pelan dulu ya, memberikan kesempatan pada kita semua untuk masuk. Wah, ini pertama pelan-pelan dulu, mantap ini untuk memberikan kesempatan mengagumi daripada pemandangan sekitarnya. Pohon-pohon mulai kelihatan, cantik loh nih. Kabel car ini pelan-pelan gitu ya, indah sekali ya pemandangannya ya. Sip Soro tuh ini ya. Halo guys, posisi sekarang saya sedang berada di Dali gitu ya, di Scenic Mountain View di Dali gitu ya. Nah, sekarang kita sedang naik kereta gantung. Nah, kereta gantung ini posisinya adalah berdua ya. Jadi jalurnya nggak terlalu jauh sih ya. Tapi ya kita di sini menikmati ketinggian, iya toh. Karena di sini kan daerah pegunungan ya. Jadi for lifting untuk naik gitu, satu-satunya cara kalau nggak mau capek ya pakai kereta gantung seperti ini ya. Cable car, kondisinya seperti ini. Ini cantik sekali ya. Ini saya nggak pakai jaket ya, karena suhunya ini kurang lebih mungkin 24-25 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak terlalu dingin gitu ya, nggak terlalu dingin. Jadi kereta gantung nih sistemnya dia rotari terus ya, jadi muter terus gitu ya. Jadi dia nggak akan pernah berhenti ya. Ini kurang lebih seperti ini. Mantap ya kereta gantungnya ya. Ada nomornya juga nih ya. Saya kebetulan nomor berapa nih ya? 23 gitu ya berarti ya. Itu kalau sana ke belakang kan tambah besar, berarti saya 23 aja. Wow, mantap. Menyenangkan sekali ini ya. Seperti sana gitu ya. Ih, lucu ada anak kecil di sana. Bye bye. Ya. Wow. Mantap gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini posisinya sekarang sudah nyampe gitu ya di atas. Jadi ini kita sudah nyampe, perjalanan ya kurang lebih 5 menitan lah ya, nggak terlalu lama kok ini. Ini nggak terlalu panjang jalurnya ya. Tapi kalau suruh daki ya lumayan, makanya itu perlu yang namanya cable car seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Kita masuk pintu kecil ini. Ya, kita masuk pintu kecil ini. Nah, saudara penasaran dan akan membawa kemana pintu kecil ini ya? Pertama, membawa ke toko souvenir. Ya, di sebelah kiri saya itu ada toko souvenir gitu ya. Dijual barang pernak-pernik khas Dali gitu ya. Nah, ini ya, ada souvenir-souvenir kecil. Nah, kemudian kita mau masuk ke itu tuh, lubang yang satu tuh. Ya, yang ada gambar naganya ini. Nah, saudara penasaran kan? Kita mau masuk ke sana ini ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sudah masuk di Gua Dragon ini ya. Nah, di Gua Dragon ini hawanya ya. Saya nggak tahu ya, kalau masuk ke gua tuh kok di mana-mana tuh selalu dingin ya. Mungkin bagi Anda yang tahu, jelaskan di kolom komentar gitu ya. Jadi kenapa kok setiap orang kalau masuk gua itu udaranya jauh lebih dingin daripada ketika kita di luar. Nah, di dalam gua ini sangat cantik nih ya. Ada lampu-lampunya, ono sing ngasih laser-laseran gitu ya. Dan juga mereka menyediakan semacam spot-spot foto seperti ini ya. Nah, salah satu peserta rombongan ini langsung naik atas.
mau foto-foto itu sudah siap itu ya. Kamerawannya sudah siap semua untuk foto gitu ya. Cocok ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Jadi di gua ini supaya tidak membosankan ya. Jadi kiri kanan itu dikasih lampu-lampu yang berwarna-warni. Dan juga ada beberapa inscription atau tulisan-tulisan ukiran di gua dalam bahasa Mandarin yang unfortunately I cannot read it, gitu ya. Saya tidak bisa baca, jadi nggak bisa menjelaskan ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ya kali ini ya. Ini latihan kaki ya. Ada banyak anak tangga yang perlu kita daki di sini, dan kita mau menikmati keindahan. Saudara-saudara, kalau Anda pernah ke Turki, itu kalau model-model kayak gini nih kayak seperti underground city ya. Seperti itu, kayak underground city. Jadi melalui celah-celah sempit, ada tangga-tangganya gitu ya. Tapi bedanya kalau ini di gua, kalau underground city memang benar-benar di underground gitu ya. Nah, kita lanjutkan perjalanan kita. Seperti biasa, kita tetap dihadapkan dengan rintangan-rintangan seperti naik turun tangga seperti ini. Jadi kalau Anda mau mengunjungi tempat ini ya, Dragon Cave ini, jadi siapkan menggunakan sepatu yang nyaman ya. Karena kalau tidak menggunakan sepatu yang nyaman, kaki Anda akan mudah terluka sehingga menghambat perjalanan Anda. Nah, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, sepanjang perjalanan kiri kanan itu selalu ada permainan cahaya. Ya, ada permainan cahaya yang sangat cantik nih. Sehingga setiap pengunjung itu bisa foto-foto, bisa menikmati keindahan daripada permainan cahaya yang disajikan di gua ini. Nah, ini kayak ada menara kembar gitu ya, kayak menara Petronas gitu ya di Malaysia gitu ya. Nah, ini ada kayak menara kembar, ada patung kuda di belakang gitu ya. Ini menarik sekali. Ini ada apa ini istilahnya? Stalaktit, stalagmit mungkin ya, yang di gua-gua kan ada yang seperti itu. Nah, ini kita ada turun. Jadi ini jalurnya itu enggak selalu naik semua gitu enggak ya. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Dan jangan khawatir kalau kayak kesasar tak apa ya. Karena selalu ada kayak petunjuk-petunjuknya gitu. Dan kalau Anda ikut tur, selalu kan ada tour guide-nya. Jadi menarik ini ya. Ada permainan cahaya, ini ada catur Cina di sini ya. Ada fotonya catur Cina ya. Yang ditembakkan oleh proyektor dari atas. Jadi apakah zaman dulu main caturnya di gua? Nah ini ya, kita sudah sampai di ujung gua. Wah, menatap cahaya asli matahari. Cahaya pengharapan karena telah lama di gua ya. Nah, ini kita lagi sedang turun di sini. Kita lagi turun. Ini adalah pemandangan kota Dali dari atas. Modelnya seperti ini. Wow. Jadi kita kan sudah naik kereta gantung. Dan ini mau turun melalui kereta gantung juga gitu ya. Sangat cerah sekali di sini. Cocok nih. Tapi hati-hati di sini ya. Karena jalannya agak curam, jadi harus berhati-hati. Ini seperti ini. Woi. Oh ini ya, barang dagangannya kayak gini. Woi. Wow. Akhirnya kita turun menggunakan kabel car lagi. Nah kalau turun ya, ini pemandangannya mantap. Karena kalau naik tadi kan kita lihatnya bukit ya. Tapi kalau turun ini lihatnya Danau Erhai.
Cantik ya, kalau dilihat dari sini tuh, oh, sungguh-sungguh indah ya. Jadi ada gunung, ada danau, kita semua dapat di tali ini. Plus daripada naik cable car. Nah, bagi Anda yang takut ketinggian, nggak usah takut ya. Karena ini aman-aman saja dan tidak terlalu panjang ya. Seperti kayak di Sapa itu kan panjang ya. Katanya orang-orang 20-25 menit ya. Tapi kalau di sini paling cuma 5 menit saja. Jadi kereta gantungnya seperti ini ya. Kalau tampak dari atas semakin mendekat ke markasnya ya ini ya. Jadi sekali lagi saya ceritakan di sini kereta gantung itu sebenarnya tidak pernah berhenti. Jadi dia tuh rotari muter terus itu ya. Tapi ada catatan nih, ketika sampai mendekati seperti ini ya, dia speednya slower ya. Jadi speednya itu ada pelan. Agak pelan karena memberikan kesempatan bagi para penumpangnya untuk keluar dari keretanya ya. Nah seperti yang saya lakukan ini, dibuka no pintu deh ya, kayak rojo aja ya. Jadi keluar gitu. Nah ditutup lagi kayak gitu ya, karena disediakan kereta untuk pengunjung berikutnya. Nah seperti biasa di tempat-tempat wisata umumnya, kalau kita menuju ke pintu keluar, itu selalu dilewatkan ke area-area yang menjual souvenir-souvenir atau barang-barang ciri khas dari daerah tersebut. Nah dalam hal ini ada jual pakaian-pakaian, ada jual daripada kalung, gelang yang merupakan ciri khas daripada Tali ini ya. Kalau nggak salah suku minoritas yang paling banyak di Tali ini suku Pai ya. Nah ini ya, kebanyakan dijual ini baju-baju ya. Terus ciri khasnya ya jalannya itu nggak terlalu lebar, jalannya sempit. Saudara bisa lihat ya, kurang lebih 2 meter setengah lah ya jalan lebar jalannya. Kemudian di sebelah kanan saya ini banyak sekali ya toko-toko yang berjualan. Kemudian di sebelah kiri saya ini sekarang kalau Anda lihat itu ada semacam kayak hiasan kayak mini pond gitu ya. Kanan saya ini ada dijual minuman. Kemudian ada dijual baju-baju seperti ini. Ya, ini ya suku Pai seperti ini ya. Wow. Mereka menyapa dan tentunya dalam bahasa Mandarin ya. Ya gitu ya. Ni hao, ni hao. Ya. Ciao sang hao gitu ya. Oke. Sekarang saya tetap jalan ya menuju ke pintu keluar ya. Tapi saya ajak kita semua di sini untuk menikmati sesungguhnya situasinya seperti apa sih. Nah, sesampainya di pintu keluar, kita akan masuk ke rumah teh gitu ya. Rumah teh, rumah tempat orang jualan teh. Nah, ini dikasih teh yang bermacam-macam teh ya. Karena orang Chinese ini suka sekali minum teh. Ya toh. Bahkan di Starbucks-nya pun ada lantai yang khusus ngeteh. Kalau Starbucks itu kopi, gitu. Ini khusus untuk teh. Jadi saking cintanya mereka itu pada teh, sehingga mereka di tempat-tempat wisatanya itu pasti jualan teh. Nah, dari kondisinya seperti ini ada orang yang berjualan dan menjelaskan tentang khasiat-khasiat daripada tehnya gitu ya. Dan kebanyakan daripada mereka tehnya ini bau bunga gitu ya. Jadi wangi sekali. Jadi enak sekali ya tehnya ini ya. Jadi tehnya itu dijual nanti dalam kaleng-kaleng kecil-kecil seperti ini ya. Oke. Jadi kita semua di sini dikumpulkan kurang lebih berapa nih? 18 orang ini ya. Jadi ya bagi para penggemar minum teh dikasih gelas kecil-kecil ya. Si gelas kecil-kecil dan siap untuk minum. Ya, gelas kecilnya seperti apa? Seperti ini ya. Sebentar lagi kita akan lihat gelas kecil-kecilnya seperti apa, ya kan? Karena dibagi dulu gelasnya ya. Dibagi dulu gelas kecilnya dan diambilkan kan apa namanya? Nah itu ya sudah tampak ya gelas-gelas kecilnya itu seperti itu. Jadi seperti kayak sloki-sloki gitu ya. Nah seperti ini.
Jadi kita ngambil satu-satu gitu ya. Kita ngambil satu-satu. Ya. Kanpei, minum dulu. Selurup. Oke aja sih. Ya kan? Oke aja. Tehnya disajikan dengan teh yang hangat ya, nggak terlalu panas gitu. Kalau terlalu panas kan gak iso diminum gitu ya. Nah, gitu ya. Ini para peserta ini tur ini minum semuanya senyum-senyum gitu ya. Entah senyum karena dari tadi haus, kemudian ini minum teh langsung, ini teh gratisan ini ya. Tapi kalau mau buat oleh-oleh ya ora gratis ya. Jadi beli gitu ya. Oke.